Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang penyiapan penganggaran. Kami memiliki 5 anggota kelompok. Yang pertama Melinda Salsabila 066, Arisma Septiani 278, Reski Prayoga 292, Anissa Nur Sabrina 307, Nisa Lutfiana 323. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi anggaran. Penyusunan anggaran itu adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktunya tertentu. Hasil dari penyusunan anggaran adalah anggaran. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode 1 tahun. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan suatu proses negosiasi antara manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Hasil akhir proses negosiasi adalah persetujuan tentang perkiraan biaya yang akan terjadi selama 1 tahun, atau anggaran laba atau RUI yang disyaratkan. Selanjutnya ada beberapa tujuan pada anggaran. Tujuan yang pertama itu untuk menyatakan harapan perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai oleh manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait, sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang manfaat anggaran. Banyak sekali manfaat anggaran yang diketahui, dan kali ini saya akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama itu, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Lalu ada dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai, dapat memotivasi pegawai, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Alat pendidikan bagi para manajer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan anggaran dengan manajemen. Hubungan anggaran dengan manajemen adalah sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai pertimbangan awal dalam melakukan sesuatu atau perencanaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penganggaran sangat penting perannya dalam sebuah perusahaan atau manajemen dan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Saya Arisma Septiani, NIM 278. Saya akan menjelaskan jenis-jenis anggaran. Perusahaan menyusun anggaran induk yang dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri atas anggaran penjualan sampai anggaran laba rugi. Adapun anggaran keuangan terdiri atas anggaran kas dan anggaran neraca. Perusahaan umumnya menyusun anggaran untuk keseluruhan kegiatan operasional yang dijalankan, seperti kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Anggaran induk adalah gabungan dari seluruh anggaran yang disusun oleh perusahaan tiap tahunnya. Anggaran induk terdiri atas, yang pertama ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyajikan jumlah unit barang atau jasa sekaligus harganya yang diharapkan dapat dijual oleh perusahaan di masa depan. Yang kedua ada anggaran produksi. Anggaran produksi memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Barang jadi yang akan diproduksi untuk setiap periode anggaran harus memperhatikan tingkat penjualan dalam unit serta jumlah persediaan akhir dan awal barang jadi. Yang ketiga ada anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku. Yang A, jumlah kebutuhan pemakaian bahan baku. Jumlah bahan baku yang diperlukan dalam satu periode anggaran ditentukan oleh jumlah barang jadi yang akan diproduksi dan standar kebutuhan bahan baku untuk setiap satu unit barang jadi.
Yang B. Nilai pembelian bahan baku dalam rupiah. Jumlah bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran diperoleh dengan menambahkan bahan baku yang diperlukan untuk produksi dengan persediaan akhir bahan baku dan dikurangi dengan persediaan awal bahan baku yang ada di perusahaan. Kemudian nilai pembelian bahan baku dalam rupiah diperoleh dengan mengalihkan jumlah bahan baku yang akan dibeli dengan perkiraan harga beli bahan baku per unitnya. Yang keempat ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Selain itu, anggaran BTKL juga memperlihatkan perkiraan tingkat upah yang akan diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsungnya. Yang kelima ada anggaran biaya overhead produksi. Biaya overhead produksi memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi seperti yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Yang keenam ada anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi memperlihatkan seluruh biaya produksi yang akan dikeluarkan pada suatu tahun anggaran. Anggaran produksi sebenarnya hanya mengumpulkan informasi-informasi yang akan terdapat pada anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. Yang ketujuh ada anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Secara umum, anggaran beban operasi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Yang kedelapan ada anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Yang kesembilan ada anggaran kas. Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode anggaran. Yang ke-10 ada anggaran neraca. Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya. Anggaran neraca juga memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dalam suatu periode anggaran. Proses pembuatan anggaran. Pada proses pembuatan anggaran, ada 7 langkah. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, pengeluaran garis pedoman. Yang ketiga, awal proposal anggaran. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, pemeriksaan dan persetujuan. Yang keenam, perbaikan anggaran. Dan yang terakhir, anggaran kontingensi. Yang pertama, ada organisasi. Pada organisasi ini terdapat Departemen Anggaran dan Panitia Anggaran. Pada Departemen Anggaran, biasanya melaporkan kepada pengawas perusahaan, menyusun arus informasi dari sistem pengontrolan anggaran. Sedangkan pada panitia anggaran, ini terdiri dari anggota senior manajemen seperti bagian kepala eksekutif, kepala bagian operasi, dan kepala bagian keuangan. Panitia anggaran melakukan peranan yang penting. Mereka menilai dan juga menyetujui dan menyesuaikan tiap anggaran. Selanjutnya, ada pengeluaran garis pedoman. Jika sebuah perusahaan mempunyai proses strategi perencanaan, tahun pertamanya adalah permulaan dari proses persiapan anggaran. Manajer harus memikirkan masa depan sesuai dengan usulan sebagai dasar persiapan anggaran. Tidak seperti persiapan anggaran, perkembangan dari strategi perencanaan bisa tidak melibatkan tanggung jawab manajer tingkat rendah. Walaupun ada atau tidak ada strategi rencana, langkah pertama dalam proses persiapan anggaran adalah untuk mengembangkan garis pedoman yang memerintah persiapan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Lalu ada proposal anggaran. Dari penggunaan garis pedoman yang tadi,
tanggung jawab manajer dibantu dengan staf mereka mengembangkan permintaan anggaran. Karena sebagian besar tanggung jawab akan memulai anggaran tahunan dengan fasilitas yang sama, personil, dan sumber lain yang mereka miliki pada saat ini, anggaran ini didasarkan pada level-level yang ada, yang kemudian diubah agar sesuai dengan garis pedoman. Perubahan dari level awal pekerjaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam kekuatan eksternal, dan yang kedua, perubahan dalam kebijakan dan pelaksanaan internal. Lalu ada negosiasi. Pembuatan anggaran membahas anggaran yang diajukan dengan atasannya. Ini merupakan pusat kegiatan dari proses. Atasan cenderung menilai validitas dari tiap penyesuaian. Biasanya, pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran tahunan merupakan perkembangan dari pelaksanaan dari tahun sebelumnya. Atasan mengenali bahwa ia akan menjadi pembuat anggaran pada level selanjutnya dalam proses pembuatan anggaran, dan karena itu harus mempertahankan anggaran yang telah disetujui. Selanjutnya, pemeriksaan dan persetujuan. Anggaran yang diajukan melalui beberapa level dalam organisasi. Sewaktu mereka mencapai puncak unit perusahaan, analis menaruh potongan menjadi satu dan memeriksa totalnya. Secara terpisah, analis mempelajari konsistensi. Secara terpisah, pemeriksaan akan mempertanyakan, apakah anggaran untuk menghasilkan keuntungan yang memuaskan? Jika tidak, akan dikirim kembali untuk dikerjakan ulang. Persetujuan terakhir disarankan oleh panitia anggaran kepada kepala eksekutif. CEO juga memasukkan anggaran yang telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. Hal ini terjadi pada bulan Desember, tepat sebelum anggaran tahunan dimulai. Lalu perbaikan anggaran. Ada dua tipe umum perbaikan anggaran. Yang pertama, prosedur yang dipersiapkan secara sistematis, yaitu tiap triwulan memperbarui anggaran. Dan yang kedua, prosedur yang mengizinkan membuat perbaikan dalam keadaan tertentu. Dan yang terakhir, anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan mempersiapkan anggaran kebetulan yang menandakan bahwa manajemen perlu mengambil tindakan jika ada penurunan dalam volume penjualan yang telah diantisipasi dalam perkembangan anggaran. Anggaran kebetulan menyediakan jalan yang lebih cepat untuk mengubah kondisi jika situasinya telah tiba. Nah, yang terakhir yaitu langkah penyusunan anggaran. Terdapat 3 metode penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu authoritative atau top-down. Dalam metode ini, anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan, dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahannya, tanpa adanya keterlibatan bawahan dan penyusunannya. Metode ini ada baiknya digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tetap jika diserahkan kepada bawahannya. Yang kedua yaitu demokrasi atau bottom up. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan, di mana diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang ditargetkan pada masa yang akan datang. Nah, yang terakhir yaitu campuran antara top down and bottom up. Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode di atas. Penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahannya. Dalam pelaksanaan manajemen anggaran, dibutuhkan 4 hal. Nah, 4 hal ini termasuk dalam aspek keperilakuan, di mana aspek keperilakuan ini penting dilaksanakan dalam perusahaan, terutama untuk menyelenggarakan penganggaran, sehingga nantinya penganggaran yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan cita-cita perusahaan. Adapun 4 hal tersebut yakni yang pertama, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Setiap anggota manajer penyusun anggaran harus turut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, sebab partisipasi dan kerjasama para anggota akan dapat menggabungkan berbagai macam ide, saran, serta berbagai sudut pandang dari manajer terkait kinerja perusahaan ke depannya, sehingga nantinya akan berdampak positif bagi perusahaan. Yang kedua, tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang baik merupakan anggaran yang dapat memicu motivasi manajer untuk melakukan perkembangan atas laba yang didapat dari periode sebelumnya,
Sehingga anggaran yang baik merupakan anggaran yang tidak mudah dijalani, juga tidak terlalu susah dijalankan oleh manajer yang ada, sehingga anggaran tersebut tetap dapat dikerjakan oleh manajer, namun membawa dampak motivasi bagi manajer untuk mengembangkan anggaran yang ada. Kemudian yang ketiga, keterlibatan manajemen senior. Keterlibatan manajer senior penting dilakukan. Hal ini untuk memotivasi hasil kinerja manajer junior, sebab manajer junior agar tidak membuat anggaran yang terlalu mudah untuk dicapai, melainkan motivasi untuk membentuk anggaran yang semakin mengembangkan perusahaan. Saran manajemen senior juga penting dilakukan, sebab mereka lebih mengetahui kondisi real perusahaan lebih baik daripada manajer junior, sehingga nantinya manajer senior akan membantu kinerja dari manajer junior. Yang keempat, membentuk departemen anggaran. Untuk melakukan diferensiasi pekerjaan di dalam perusahaan, lebih baik dibentuk tim khusus departemen anggaran. Hal ini dilakukan sebab dengan adanya tim khusus akan menghasilkan anggaran yang lebih baik serta anggaran yang lebih valid, sebab dibentuk dan dikerjakan secara langsung oleh ahli anggaran yang ada dalam perusahaan, sehingga nantinya diharapkan adanya departemen anggaran akan menciptakan anggaran yang baik dan juga bagus bagi perusahaan ke depannya, sehingga dapat meningkatkan laba dari perusahaan. Selanjutnya, selain ada aspek keperilakuan, dalam manajemen anggaran juga dilakukan teknik kuantitatif untuk melakukan manajemen anggaran. Adapun teknik kuantitatif terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, teknik simulasi. Teknik ini merupakan pengembangan dari suatu model. Model tersebut dibentuk berdasarkan kondisi yang sebenarnya yang akan kita gunakan di dalam menyusun anggaran. Kemudian, dari kondisi atau model tersebut dibentuk beberapa kesimpulan, sehingga nantinya dapat diketahui dampak yang terjadi dari pengambilan keputusan berdasarkan model sesuai dengan yang ada, bagaimana dampaknya, sehingga dapat memicu dari kinerja perusahaan untuk meningkatkan kinerja penganggaran, sehingga meminimalisir kesalahan dan ketidaksesuaian pada sasaran yang diberikan manajer dalam melakukan penganggaran. Selanjutnya, ada estimasi probabilitas. Estimasi ini dinyatakan dalam unit tertentu. Seperti contohnya, dalam penjualan dirupakan dengan wujud unit. Pada tahun ini, perusahaan PTA akan menjual 10.000 unit. Jadi dengan estimasi probabilitas ini dapat disimpulkan bahwa diwujudkan secara berupa perumpamaan atau dirupakan dalam bentuk wujud estimasi titik. Selanjutnya ialah anggaran tak terduga. Anggaran tidak terduga ini juga dapat dibentuk guna untuk menanggulangi kesalahan di dalam pembentukan anggaran, sehingga nantinya ketika ada biaya yang harus dikeluarkan tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dibentuk, maka dapat diambilkan dari biaya atau uang yang sudah dibentuk di dalam anggaran tidak terduga, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembentukan anggaran. Kali ini saya akan memberikan contoh kasusnya. PT Adikarya berawal 50 tahun yang lalu dengan nama PN Adikarya, didirikan oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui surat keputusannya pada tanggal 11 Maret 1960. Kemudian berubah nama menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1974. Tahun 2003 menjadi perusahaan BUMN konstruksi pertama yang terdaftar dalam bursa seiring dengan dilepasnya 49% sahamnya. PT Adikarya Tbk Divisi Konstruksi 1 dipilih karena proses penyusunan anggarannya mempunyai tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan divisi lain.
tingkat persaingan perusahaan konstruksi bangunan semakin kompetitif, sehingga diperlukan perencanaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada tujuan. Lalu pertanyaannya, apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial di PT Adikarya Divisi Konstruksi 1 Jakarta ini? Jawabannya, penyusunan anggaran itu diharapkan meningkatkan kinerja manajerial, yakni ketika tujuan telah direncanakan dan disetujui secara partisipatif. Karyawan akan menginternalisasi tujuan tersebut dan mereka akan memiliki tanggung jawab secara personal untuk mencapai melalui keterlibatan dalam proses anggaran. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating di PT Adikarya Divisi Konstruksi Jakarta? Jawabannya bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berhubungan dengan komitmen organisasi yang dapat meningkatkan kinerja manajerial. Komitmen organisasi yang kuat mendorong individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Apabila komitmen organisasi melibatkan kepercayaan dan keterterimaan tujuan organisasi, maka partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan komitmen organisasi. Berarti bahwa pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan meningkat apabila komitmen organisasi manajer juga tinggi.